dia seperti KDRT ya Kak, dia marah. Dia ngajakin aku ribut. Kalau usia pernikahan aku sih bisa dibilang cuma sekitar 8 tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di Denai TV bersama gue Nai, bersama gue Dewi. Oke, buat kalian yang saat ini tonton kita, kalian nggak akan pernah nyesel ya, karena ini adalah channel satu-satunya yang akan membahas seputar kegagalan. Kegagalan yang akan kita bahas di sini itu adalah kegagalan seputar rumah tangga. Iya, ya Wi ya. Rumah tangga. Nah, di sini kita benar-benar akan membahas perjuangan seorang wanita dari mulai mempertahankan hubungannya Dan endingnya akan mendapatkan kebahagiaan. Oke, nah kita nggak usah lama-lama. Sekarang sudah ada narasumber yang ceritanya sih oke banget ya. Kemarin sih aku sempat ketemu, dia sempat cerita sedikit, aku tuh sampai sedih banget dan salut banget sama perjuangan seorang wanita ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ngobrol sama Vivi. Halo Vi, apa kabar? Aku buka masker dulu ya Kak? Ya, Oke. Ih, cantik loh. Luar biasa. ngomong-ngomong kegiatan Kak Bibi apa nih? Kalau kegiatan aku sih tiap hari aku kerja ya. Kerja ya, kerja di mana Kak? Aku kerja di salah satu apartemen di Jakarta Barat. Wis, mantep dong wanita perjuang nih ya. Berjuang seorang anak dong. Iya, memperjuangkan 2 orang anak loh. Betul. Ngomong-ngomong, kita ngopi dulu kali ya? Iya ya, haus ya. Boleh. Kakak haus? Boleh. Oh. Mas, kopinya ya. Mas. Silakan. Makasih. Makasih. Kak Bibi, silakan. Oke, terima kasih. Minum dulu ya. Wah, kopinya enak juga nih. Oke, Kak Bibi. Tadi kita udah tanya masalah kegiatan Kak Pipi, kerja di mana. Terus awal mulanya nih Kak Pipi bisa pisah sama mantan gimana, atau mungkin mau kilas balik awalnya dulu nih, pertemuannya gimana? Pertama kenalan dengan mantan. Awal aku kenal sih itu 2006 ya. 2006 itu saat itu aku cuma LDR sih sama dia. Oh, LDR. Iya, aku di Jakarta dan dia di Sumatera. Itu sebelum perkawinan lah ya, pacaran lah ya. Masih tahap pacaran ya. Itu cuma 3 bulan sih ya. Oh, perkawinan 3 bulan Iya, aja. 3 bulan FR 3 bulan. Aku pulang ke Bengkulu waktu itu, terus orang tua dia ketemu sama orang tua aku. Akhirnya aku disuruh nikah. Itu singkat ya? Sebenarnya singkat banget sih kalau untuk hubungan ya. Betul. Terlalu cepat sih aku kayak ngambil keputusan juga. Iya, ya namanya juga ya perasaan ya, nggak Iya, bisa dibohongin juga ya. Iya. Pasti kan impian orang tua itu pengen Iya, anaknya tidak- bahagia tidak ada sampai satu jenjang orang tua perkawinan. yang ingin anaknya gagal dalam rumah Oh, tangga. betul. Tapi awal berkenalan tuh baik dia. Oh, kalau berkenalan sih baik ya. Enggak yang mungkin sifatnya belum kelihatan. Oh belum. Oh iya, betul ya. Kata orang-orang sih benar. Awalnya sih Iya. pacaran selama apapun ya, kata orang-orang nih ya. Iya, betul. Tapi kalau belum menikah ya belum keluar Ngerasain ya, aslinya. belum ngerasain lah ya gimana. Iya, betul. benar. Terus selanjutnya gimana? Setelah menikah, aku balik ke Jakarta dan aku tetap melanjutkan kerjaan aku ya. Dia sih ikut aku ke Jakarta dan sampai di Jakarta dapat 6 bulan aku hamil anak pertama. Oh, jadi si mantan ini dia posisinya kerja di sana atau memang setelah menikah
balik ke. Setelah menikah dia ikut aku ke Oh, Jakarta. kerja di Karena aku Jakarta. tidak bisa meninggalkan pekerjaan aku di sini. Oh iya. Iya. Nah, berarti si mantan itu ngikut kakak Iya, lah ya ikut ke aku ke Jakarta. Oh berarti emang Kak Vivi sebelumnya udah di Jakarta ya? Udah di Jakarta kerja Kak, ya? dari tamat sekolah aku udah merantau di Jakarta sih. Jadi untuk balik ke Bengkulu sih aku emang nggak pengen ya, Oh. karena emang udah di sini cari Oh, udah uangnya. ya. Bener-bener. Kalau usia pernikahan jadi berapa lama tuh? Kalau usia pernikahan aku sih bisa dibilang cuma sekitar 8 tahun ya. Oh, Alhamdulillah. 8 tahun, 2 anak ya berarti Dua ya? anak. Hmm. Iya. Ini anak usianya berapa nih Kalau anak sekarang? aku ada 2 perempuan semua. Yang pertama itu umur 9 tahun dan yang kedua itu umur 7 tahun sih. Oh. Gitu. Terus kalau Kak Vivi kerja kan ya setiap Iya. hari ya? Anak sama siapa? Anak berdua aja. Berdua? Berdua di rumah dan emang sih dari kecil aku udah ajarin mereka buat mandiri ya. Aku kasih pengertian ke anak-anak kalau aku nggak kerja kita nggak ada uang. Jadi alhamdulillah sih anak-anakku bisa mengerti sih keadaan kita seperti apa. Berarti anak yang paling besar pinter ya? Iya. Bisa jagain adiknya ya? Betul. Anak yang paling besar itu sih udah mandiri banget. Apa-apa dia bisa handle buat adiknya sih. Nah, inilah contoh wanita hebat. Jadi kita sebagai wanita juga nggak usah takut Iya. lah. Ini belum apa-apa nih, gue udah kayak berkaca-kaca nih. Wanita itu ada kesempatan untuk bertahan hidup. Untuk anaknya lah ya, membahagiakan anaknya, membahagiakan orang tua. Jadi kita sebagai wanita juga nggak usah takut lah. Jangan pernah takut untuk berjuang sendiri buat anak-anak. Ya, sebenarnya dari acara kita sih banyak ya yang bisa diambil pelajarannya, ya kan? Gak usah takut untuk sendiri, ya. Kebanyakan juga yang gue lihat perempuan lebih hebat, Betul. ya, bisa menghidupi anak-anaknya. Karena yang mereka pikirin biasanya ya hanya anak, nggak lain-lain, gitu. Pasti bakal ada jodoh lah nanti ya, kayak nggak selamanya kan, nggak mungkin Allah kasih hambanya itu sendiri-sendiri. Allah tuh udah ngasih hambanya itu itu berpasangan, ada Iya. Adam dan Hawa dong. Jadi KPP nggak usah takut untuk tetap berjuang ya. Semangat, semangat. Semangat buat anak-anak sih. Oh ya KPP, kalau boleh tahu nih ya, awal mulanya KPP bisa bercerai itu kenapa? Awal mulanya sih aku tipe orang kerja keras ya. Maksudnya apapun aku bela-belain buat anak-anak. Dan ternyata mantan suami sih santai. Oh, jadi berarti Dengan- dia nggak kerja gitu? Kerja sih, Oh. tapi ya apa ya, tidak mencukupi. Oh, nggak balance lah ya Iya. sama pemasukan dan pengeluarannya. Benar. Nah justru itu aku harus bekerja untuk membantu perekonomian sih. Awalnya. Bagus sih, namanya pasangan pasti saling nge-backup lah Iya. ya, nge-backup. Niat kita sih emang untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan di dalam rumah tangga itu. Dia niat baik aku sih emang nggak pernah, maksudnya nggak diterima baik ya dengan dia gitu. Jadi setiap aku pulang kerja, telat aku pulang kerja, aku diributin, aku dituduh macem-macem. Itu pun di depan anak-anak. Ya, Padahal Nah. sebenarnya Kak Vivi justru malah ngebantu dia, Iya, benar. ya, ngebantu dia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ya, Iya, gitu. betul. Karena kadang kan laki-laki ya, kita berumah tangga ya, sama-sama tahu lah ya, laki-laki kadang nggak ngerti kebutuhan apa aja sih. Iya. Biasanya mereka cuma tahu kebutuhan yang pokok aja, ya. Untuk hal-hal lain terkadang tutup mata, Betul. ya. Kita yang tahu, gitu. Ya karena semua kan yang mengkalkulasi kebutuhan kayak masak, Iya, atau betul. kebutuhan Perempuan anak, ya pihak perempuan lah yang lebih tahu. tahu ya kak, yang Iya lebih tahu iyalah. itu sebenarnya kita perempuan. Harga beras berapa, harga cabai berapa, Betul ya kan? betul lah. Iya. Harga cabai lagi murah malah Laki-laki ya. cuma ya ini kasih uang, ya Iya. kan? Dia nggak tahu kan kebutuhan apa aja buat anak-anaknya. betul, betul. Kalau saya tidak backup dan tidak bantu, Iyalah.
Karena memang Gimana? istri itu kan memang sebenarnya hanya tim support di dalam Benar. rumah tangga ya. Sebenarnya sih tidak berkewajiban Iya. cari nafkah. Karena duit suami, duit istri ya duit istri dong, iya dong. Tapi kadang prakteknya nggak begitu. betul. Tidak sesuai dengan kenyataan. Iya. Tapi ya gimana kita bisa mengelola, bisa saling ngobrol lah. Gimana nih enaknya gimana? Intinya mas sebenarnya selama kita masih bisa membicarakan, nggak jadi masalah ya. Iya. Terus Kak Bibi bisa sampai ke titik perceraian itu yang ngebung banget tuh di mana tuh? Aku sih sebenarnya nggak mau bercerai ya. Oh. Maksudnya aku masih mempertahankan Iya. rumah tangga itu demi anak-anak. Betul, pasti anak lah ya. Iya, karena kan anak-anak emang deket sih ke papinya ya. Heeh. Maksudnya aku sebenarnya nggak tega misahin anak-anak itu ke papinya. Tapi dengan keadaan yang tidak sehat makin memburuk, perceraian lah jalan satu-satunya aku ambil. Mau tidak mau, daripada berlarut-larut anak-anak mentalnya kena. Sebenarnya sih udah kena ya. Kalau aku berantem di depan anak-anak, Iya. anak-anak teriak, ya kan. Nggak pantas juga ya. Sebenarnya sih udah mentalnya sih udah kena. Jadi ya justru itu sih aku memutuskan untuk bercerai. Itu perselisihannya, maksudnya berantem-berantemnya tuh kira-kira udah berapa lama sih? Kalau untuk berantem sih sekitar 3 tahun ya sebelum aku bercerai. Sebelum aku bercerai sih. Selama 3 tahun itu udah kita tuh rumah tangga tuh udah nggak ada Udah nggak sehat lah, udah udah nggak nggak sehat. berantem terus. Banyak lah sih problem. Nanti aku ceritain deh. Dari Oke. Pastilah. Jadi jadi intinya nih terjadinya perceraian tuh lebih ke apa ya? Hal apa gitu yang membuat Maksudnya udahlah masalahnya gue cerai apa? aja deh gitu. Itu masalahnya masalah apa kalau boleh tahu? kekerasan dalam rumah tangga ya. Oh, kacau deh. Aku mau KDRT setiap aku pulang kerja telat beberapa jam ribut. Dan sampai aku dipukulin sih. Sampai pukul tangan gitu ya. Nah, iya. Aku kasihan ya sama anak-anak. Dia ngelakuin itu berani di depan anak-anak. Sebenarnya sih anak-anak sedih ya ngeliat aku pulang kerja ribut, berantem, sampai dipukulin, sampai anak-anak yang kecil umur 4 tahun kalau nggak salah ya waktu itu dia teriak dan dia bilang papi jahat, papi mau bunuh mami gitu. Jadi Sampai kayak gitu ya? iya Kak, iya. Sampai anak aku yang kecil bilang kalau papi itu jahat, papi itu membunuh mami gitu. Jadi di otak anak aku si Vio umur 4 tahun itu ya udah menilai kalau papinya itu orang jahat. Karena dia ngelakuin itu di depan mereka. Itu pun nggak sekali 2 kali ya Kak. Jadi setiap aku pulang telat atau keinginan dia tidak aku penuhin, seperti kayak pinjam uang, seperti kayak pinjam kendaraan. Kenapa aku tidak mau menuhin ya, aku nggak mau sih karena dia tahu sih dia pinjam itu Buat apa ya? buat apa, dan juga bukan buat dia dan keluarga sih. Kalau seandainya dia pinjam uang buat kayak kebutuhan anak-anak sih aku masih oke lah ya. Betul. Karena dia pinjam uang atau pinjam kendaraan aku itu cuma mau beli kebutuhan dia. Apa tuh kebutuhannya? Iya, mungkin narko ya. Narko. Iya. Nah itulah Kak, faktor yang bikin aku tidak bisa bertahan hidup bersama dia itu. 2 faktor itu sih, Banyak. narko dan
kekerasan dalam rumah tangga. Ada satu lagi sih. Apa tuh? Sebenarnya banyak ya. Kayak apa, ada kayak wanita lain gitu juga sih. Jadi ya udahlah Kak. Jadi untuk bertahan itu aku udah nggak sanggup, dan aku udah memutuskan, udah aku pikirkan untuk kedepannya seperti apa. Keputusan yang aku ambil itu bener-bener udah mateng sih. Mau kayak gimana pun nanti kedepannya anak-anak aku udah bener-bener menerima semuanya. Apapun yang terjadi di depannya, nanti kedepannya aku udah bisa tahu semuanya apa yang aku harus lakuin buat anak-anak sih. Nah, justru itu sih aku kerja dari pagi sampai malam ya, bisa dibilang ya. Namanya kita kerja itu aku harus ninggalin anak-anak kan. Harus tega ya, harus tega demi. Sorry, aku potong. Berarti Kak Vivi tuh udah bertahan berapa lama? Aku kalau untuk mempertahankan rumah tangga biar kita baik-baik saja dan tidak ada maksudnya tidak ada masalah, itu udah untuk bertahan ya, maksudnya aku mengalah ya, mengalah demi anak-anak itu aku bertahan selama 2 tahun lah ya. Aku ikutin maunya dia seperti apa demi anak-anak. Berarti selama 2 tahun bertahan dalam keadaan suami suka pakai narkoba, terus juga suka main tangan, sampai-sampai juga selingkuh juga. Iya, Pak. Ada fatal Luar ya, biasa. fatal di situ ya. Benar. Jadi aku udah nggak bisa, dan aku udah pikirin matang-matang sih itu ke depan seperti apa, dan akhirnya aku memutuskan untuk bercerai. Oh gitu. Keputusannya juga nggak gampang ya. Sebenarnya nggak gampang sih, karena kan anak-anak lagi ya Kak, balik lagi ke anak-anak, karena anak-anak itu lebih deket sih benar ke papinya, apa-apa papinya, Iya. apa papinya. Karena perempuan ya, dua-duanya ya. Perempuan. Dan juga mungkin aku karena kerja dari pagi sampai malam, mungkin aku nggak terlalu banyak waktu di rumah ya Kak. Iya. Kalau dia kan mungkin bisa pulang sore, masih bisa main sama anak-anak. Itu sih. Harusnya si mantan suami itu bisa mencontohkan atau menjadi tauladan Imam yang baik. betul untuk anak-anaknya lah ya, karena kan cewek ya, anaknya cewek dua-duanya. Iya. Pasti kan dia mau punya iming-iming atau punya anak-angan tuh pengen punya pasangan seperti ayahnya atau bapaknya, jadi ya memang pasti trauma lah ya Kak ya. Iya, betul. Trauma sih, apalagi yang kecil ya. Jadi dia sampai saat ini aku bercerai, anak aku yang kecil tuh aku nggak kasih tahu. Kenapa? Pokoknya kalau yang gede aku kasih tahu ya problemnya seperti apa. Dan Oh, yang gede udah dikasih tahu ya? udah bisa mengerti, karena kan memang dia udah 9 tahun ya, dia udah tahu aku pisah itu seperti apa. Tapi kalau yang kecil sih belum aku kasih tahu, karena mereka masih yang kecil itu masih kecil banget lah, masih TK ya kan, takutnya dia nggak bisa apa sih cerai itu, apa sih gitu, kenapa Masih belum sih? paham Masih juga, belum paham. iya. Kenapa sih mami sama papinya tuh Iya, betul. nggak bareng-bareng, biasanya kan pergi bareng-bareng gitu. Dan itu kan aku bilang ke dia kalau papinya itu di kampung dan mau balik ke Jakarta pun nggak bisa karena corona. Itu Oh, aja sih. jadi ya. yang disampaikan selama ini tuh seperti itu Iya, ya? jadi aku belum terlalu berani dia, karena mungkin dia kan takutnya dia yang ya belum nyampe lah ke Iya. otaknya mungkin ya. Iya, iya, Jadi betul. ya itu sih alasan aku, karena Sampai corona. saat ini ya? Sampai saat ini karena corona, terus juga papinya nggak bisa balik karena takut COVID sih. Terus kalau untuk anak sendiri masih suka ketemu sama si mantan? Kalau untuk anak sih, kalau aku bisa sih ya, maksudnya kayak kasih ketemu. Tapi memang dari bapaknya ya, kayaknya ya memang nggak ada lagi sih, nggak ada yang namanya mau tahu tentang anaknya, nggak ada yang namanya tahu kabar berita atau apa, Perkembangannya ya gitu. Jadi ya udah mau ngapain lagi sih, ya udah. Jadi sekarang anak-anak udah terbiasa sih. Tapi nggak ada, maksudnya nggak nanyain gitu ke Kabar maminya, anaknya gitu. Enggak. Anaknya juga begitu nggak? Anaknya nanya. Oh nanya ya. Anaknya nanya. Berarti sekarang udah lost contact ya Kak ya? Udah lost contact.
Oke, aku mau tanya, berarti sekarang nih pasca bercerai apa sih yang dirasain gitu? Kalau setelah bercerai ya Kak, aku merasa lebih bahagia aja sih, lebih Plong. plong, lebih tidak ada beban, tidak ada tekanan ya kan. Jadi aku dan anak-anak itu lebih bahagia deh, gimana sih? Maksudnya nggak ada yang ditakutkan lagi setelah setiap aku pulang kerja ya. Iya. Tidak ada lagi yang ditakutkan kalau aku salah omong dia marah gitu. Jadi ya senang aja sih kita hidup bertiga gitu. Maksudnya nggak ada yang apa yang Jadi beban lah ya. beban buat aku sih Kak. Ya untungnya KPP ini ya memang sih sebenarnya wanita itu ya paling sabar sih ya. Iya, Paling Kak. sabar ya, bisa ngejalani, bisa ngelewatin masa-masa kayak gitu. Jadi lebih baik KPP bisa lah ya Kak, daripada kita bertahan, kita udah coba bertahan Iya. tapi tetap diperlakukan seperti itu, ya pasti semua wanita nggak akan tahan lah ya. Jadi dengan perceraian ya memang udah jalannya lah ya. Ya keren Berarti- sih KPP, strong lah, Berarti strong. sendiri lebih bahagia. Iya. Kalau sendiri bisa, kenapa harus berdua? Ya, karena ya sejauh ini juga Kak Vivi udah mempertahankan ya, gitu, udah sabar. mencoba untuk Tapi dari pasangan nggak ada perubahan juga, ya kan? Ya Udah berapa lama tuh KPP dari perceraian sampai sekarang itu udah berapa lama? Aku udah 3 tahun. Udah 3 tahun. 3 Oh, tahun udah aku sih udah keperan. udah bisa move on dong. Kalau move on sih udah move on ya Udah Kak. move on ya. Maksudnya untuk ngelupain dia itu juga udah dari awal, mungkin 3 bulan bercerai mungkin aku udah lupa karena nggak ada kenangan manis sih. Iya, betul. Bener, nggak ada kenangan manis yang harus aku ingat gitu loh. Ya, sekarang Tapi kalau aku lihat ya, ini gue temenan WhatsApp juga sih. Iya. Gue lihat sih dia udah benar-benar move on ya. Ya, Malah alhamdulillah kalau ya. gue lihat statusnya tuh dia happy terus. Bahkan dia sekarang sampai ikut Muay Thai loh. Muay Thai. Iya. ajarin dong Kak. Oh, boleh. Buat Dan latihan bukan bareng. buat pegangan, sebenarnya buat jaga diri kita lah ya. Benar. Buat Iya. jaga diri kita. Ya. Aku sih senang kalau lihat statusnya dia, happy Boleh banget dong, dia. Boleh KPP Ya, kapan jadi nih? sekarang buat apa ya kita harus mikirin orang yang gak mikirin kita Iya, gitu betul. loh. Kita udah capek mikirin dia dan dia tidak mikirin kita, buat apa? Mending Iya, ya intinya aja, gini loh, jalanin kita aja. harus tetap smile lah ya untuk Iya, anak betul. ya. Aku Maksudnya mah- gini, biar anak itu nggak beban. Oh, maminya aja bahagia, kita harus bisa ngebahagiain maminya juga. Ya karena ya kita harus mikirin anak, Betul. gitu kan. Kalau perempuan sih, ya gue percaya lah. Kuat ya. Walaupun kondisi bercerai, tapi dia tetap bisa jadi ibu dan ayah yang baik. Betul. Contohnya ya kayak Kak Vivi. Terus sekarang kalau boleh tahu nih Kak Pipi, Boleh. udah ada yang dilirik atau PDKT gitu sama Kak Pipi? Kalau untuk PDKT atau yang deketin sih Banyak ya. Banyak ya. Iya, asyik. Kita harus bisa ini ya Kak Pipi ya, Iya. strong lah pokoknya. Iya, apalagi kan aku marketing lah ya. Iya. Jadi banyak sih cowok-cowok, tapi ya untuk saat ini sih aku memang belum yang kayak apa ya, Belum terbuka banget terbuka. lah ya. Iya, jadi udah B aja, orang mendekatin juga biasa. Jadi apa ya, kayak ada kayak ada gitu lagi. Kadang Iya. terulas Benar. di pikiran kita ya. Iya. Takutnya Takutnya begini. jadi apa? Nah, Gitu sih. ya sebenarnya nggak semua kali ya, Iya. kali laki-laki kayak gitu. Pasti kan Tapi Allah kan itu semua menciptakan butuh proses ya, Kak? Iya, betul. Udah pasti itu mah. Sebenarnya sudah lama ya, 3 tahun udah pasti. Iyalah, aduh Kak Pipi emang nggak kesepian atau Tapi butuh teman curhat kalau pulang kerja. Kalau ceritain ini jadinya, tapi masih membara lagi ya. Apa? Kalau ceritain tentang Masa mantan lalu. masih membara ya. Iya sih, cuma apa ya, kayak apa ya, Sudahlah gitu ya. sudahlah, mau apa lagi, udah. Kalau aku sih percaya ya, kita hidup cuman ngejalanin, kita cuman semuanya tuh udah ditakdirin sih Kak. Aku begini itu semua udah ada jalannya sih, jadi nggak harus aku sesalin juga gitu. Udah bagiannya sih aku begini. Tapi kalau Kak Vivi lihat nih ya, kalau nggak salah kan masih temenan WhatsApp ya sama mantan Oh ya. iya, masih. Nah,
Kalau Kak Vivi lihat mantannya kira-kira nyesel nggak sih bercerai dengan Kak Vivi? Menyesal ada ya, kayaknya dia menyesal ada karena waktu itu dia pernah chat aku karena aku buat status. Aku pernah yang kayak beberapa hari yang lalu aku ke salon ke klinik ya, kecantikan gitu, terus aku buat status ya, dia kayak tersinggung ya, terus dia bilang cowok-cowok tuh nggak, maksudnya dia berani taruhan kalau ada cowok yang mau deketin aku karena aku tuh katanya orangnya matre gitu loh, maksudnya apa ya, apa-apa duit Manusiawi kali kalau buat Manusiawi, ya sekarang gini, iya. kalau pasangan kita nih ya, Iya, pengen kita yang kelihatan cantiknya pasti butuh nah justru itu. proses, butuh ke Kalau aku bilang, kalau lu bilang gua matre, berarti lu yang kere, lu nggak ada duit. Betul. Iya dong. Emosi. Kalau lu ada, nggak emosi Ada sih. Kalau dia ada duit, nggak mungkin dia bilang Iya, aku matre. betul. itu udah kewajiban lah ya, kewajiban seorang Kewajiban. suami mempercantik Apalagi istrinya. aku single parent ya, kan nggak Iya. mungkin aku nggak rawat. Iya gitu dong, loh. apalagi single Jadi biar parent. dia ngeliat aku tuh, aduh nih pasca bercerai dia lebih wow. Boleh juga ya. Intinya nyesel ya. Pasti. Intinya dia menyesal. Keren sih ya ceritanya ya. Ya mungkin pelajaran lah buat kita semua. Mungkin ada beberapa hal yang kita bisa petik nih dari Betul. perjalanan hidup Kak Vivi, dari mulai dia apa ya, menjalani rumah tangga, terus mengalami perceraian, terpuruk setelah pasca perceraian, sampai akhirnya sih sekarang udah kelihatan bahagia banget. Jadi sekarang kita sebagai wanita ya, nggak usah takut lah. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk maju terus. Ya, buktinya lihat sendiri. Tamu kita ini fighter banget. Gue kalau ngeliat statusnya tuh luar biasa. Gue kadang sampai ngiri sama dia, ya kan. Udah ikut Muay Thai. Sekarang juga lagi ini ya, diet ya. Program diet. Ya ampun. Ya tambah. Luar biasa deh. Gemes. Ini kalau lihat mukanya, Gemoy. mukanya gimana? Nggak banyak yang ngelirik. Coba nih lihat nih. glowing. Perawatan iya, ya kan, diet iya. Ya boleh buat cowok-cowok yang single nih ya. Boleh. Bisa kontak. Nomor handphone. Atau komen, boleh komen, nggak apa-apa nanti. Komentar kita boleh komentar. tahap perkenalan, tapi Iya. satu, jangan pernah sakitin wanita. Yes. Karena wanita itu butuh dilindungi, bukan untuk disakiti. Betul. Jangan sampai nyesel deh ya. Oke, buat Sistah Denai, buat kalian nih yang mau mencurahkan isi hatinya ya, bercerita tentang seputar kegagalan dalam berpasangan, boleh banget bisa hubungin kita ya. Kita atau komen lah, boleh komen Oke, nanti. untuk komen. Komen nanti boleh lah mau cerita unek-unek tentang kegagalan, boleh kontak ke kita. Boleh. Nanti boleh lah, nanti kayak Kak Bibi gini kan, agak lega nggak Kak Bibi? Lega ya, karena Lega. aku Iya. udah mencurahkan. Soalnya selama ini mungkin separuh-separuh ya ceritanya ya. Ini udah dikupas tuntas ya. iya. selama- Harus justru di sini memang tempatnya untuk kupas tuntas ya. Jadi semuanya bisa tahu. Nggak masalah ya kita share juga ya. Karena pasti yang denger juga mereka bisa ambil pelajaran ya Kadang-kadang dari kan, apa yang dialami Kak Vivi ya. Betul, kadang-kadang kan orang bingung ya untuk bercerita kepada orang tua, kadang mereka nggak mungkin. Pasti. Ya ada juga yang ke orang tua atau Pasti nggak mungkin kita cerita sama orang tua. Betul. Karena pasti Karena kan orang tua sedih. jelek-jeleknya ya. Sista Denai, cukup sampai di sini. Oke, Kak Pipi makasih banyak sudah. Makasih banyak banget udah bisa hadir di sini ya, udah cerita semuanya. Jangan putus hubungan sama kita dong ya. Pasti. Kita tetap bersahabat Pasti dong. ya. Tetap jadi wanita yang tangguh. Amin. Ya, semoga jodohnya didekatkan, Amin. dikasih jodoh yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya ya. Sampai Semua pasti ada sampai hikmahnya akhir lah sih. ya, Iya. sampai jenjang Sampai akhir, tua. ke titik-titik Iya. akhir. Amin.
ya. Oke, sehat selalu Kak Vivi. Makasih banyak ya. Ya. Oke, untuk Sister Dena jangan lupa di subscribe, Like, share. komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.